Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Mutiara Bunga dengan NPM 2359201055 dari mata kuliah Machine Learning dari kelas 5B yang diampu oleh Bapak Hartono. Di sini untuk tugas 1, tugasnya yaitu membuat video demonstrasi penelaah dan penguraian struktur dataset menggunakan IDA atau PCA. Di sini saya mencari dataset yang menggunakan Kaggle dengan judul yang saya pilih yaitu Predict Diabetes from Medical Records. Ini prediksi yaitu artinya prediksi diabetes menurut rekam medis. Langkah selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu eksplorator data analisis atau disebut dengan IDA, yaitu sebuah proses awal dalam analisis data yang bertujuan untuk memahami karakteristik, pola, dan hubungan dalam dataset sebelum dilakukannya pemodelan atau analisis lanjutan. Dengan IDA ini, kita bisa mengetahui distribusi data, nilai yang hilang, outlier, serta korelasi antar variabel. Biasanya, IDA dilakukan dengan visualisasi grafik, ringkasan statistik, dan tabel sederhana agar data lebih mudah dipahami dan kesalahan atau anomali dapat segera terdeteksi. Singkatnya, IDA ini bisa membantu kita mengenal data sebelum membuat keputusan atau prediksi berdasarkan data tersebut. Nah, untuk lebih lanjutnya itu seperti untuk memaparkannya agar lebih jelas dan mudah dipahami, seperti misalnya explorative data analysis atau disebut IDA ini, kita mengibaratkannya seperti mengenal teman baru sebelum dekat. Kita ingin tahu dulu dong siapa mereka. Terus itu kita perlu tahu bagaimana sifatnya dan apakah ada hal yang aneh sebelum kita berinteraksi lebih jauh. Maka dari itu, kita bisa melihat karakteristik data seperti menanyakan umur, berat badan, atau tinggi badan. Contohnya, kolom X pada X ini adalah pasien, BMI ini disebut dengan indeks massa tubuh, glukos ini disebut dengan kadar gula darah. Ini juga bisa diketahui nilai rata-ratanya, rentang, dan variasinya, seperti mendeteksi data hilang atau aneh. Seperti kita tahu teman belum menjawab atau semua pertanyaan atau jawabannya aneh atau terbilang absurd. Contohnya, kolom insulin banyak 0, jadi itu perlu diganti atau kita perbaiki lagi. Nah, untuk outlier ini, misalkan glukosnya 400, sementara rata-rata 120, jadi ini perlu kita cek lagi kan? Seperti melihat pola dan hubungan antar variabel. Ini tuh seperti kita memperhatikan teman yang mana yang sering bareng gitu. Seperti contohnya, apakah BMI tinggi itu sering terikat dengan diabetes? Bisa dianalisis dengan scatter plot, heat map, correlation, atau histogram. Visualisasi data ini membuat diagram atau grafik agar lebih cepat dipahami. Contohnya, bisa dilihat dari histogram distribusi glukos, box plot untuk mendeteksi outlier, heat map untuk melihat korelasi antar variabel. Lanjut. Sebelum saya menjelaskan lebih dalamnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang umumnya, yaitu tentang diabetes mellitus atau disebut dengan DM. Umumnya disebut diabetes karena sekelompok gangguan metabolisme di mana terdapat kadar gula darah tinggi dalam jangka waktu yang lama. Diabetes tipe 1
terjadi karena kegagalan pankreas dalam memproduksi cukup insulin. Sedangkan diabetes tipe 2 itu dimulai dengan resistensi insulin, yaitu kondisi di mana sel-sel tubuh gagal merespon insulin dengan baik. Pada tahun 2015, tercatat diperkirakan terdapat 415 juta orang di seluruh dunia yang menderita diabetes. Dengan diabetes tipe 2, itu menyumbang sekitar 90% dari kasus. Angka ini mewakili 8,3% dari populasi orang dewasa. Sebelum itu, saya akan menjelaskan kodenya ini terlebih dahulu. Yang pertama, ada import nanti SMP. Ini menjelaskan untuk mengimpor library NumPy untuk membuat dan mengolah data angka. Sedangkan import Panda SPD ini menjelaskan tentang mengimpor library Pandas biasanya untuk olah data, tapi di kode ini tidak dipakai. Sedangkan import matplotlib pplot_spt ini mengimpor matplotlib untuk membuat grafik atau plot. Import Chardon SSNS ini mengimpor Chardon biasanya untuk visualisasi grafik yang lebih menarik, tapi di kode ini tidak dipakai. Nah, ada import warning filter warning ignore %matplotlib inline. Nah, ini tuh kita menyembunyikan pesan warning agar tidak tampil. Nah, di sini mencoba bikin data dummy dengan X, NP, list, page 0, 10,100, yang berarti kita membuat 100 titik angka yang berdistribusi rata dari 0 sampai 10 pada sumbu X. Y, NP, sin X, yaitu menghitung nilai sinus dari setiap titik S sehingga menghasilkan data berbentuk gelombang sinus. PLT plot XY, nah ini itu PLT plot X, Y. Nah ini itu menggambarkan grafik berdasarkan nilai X dan Y. Kalau PLT title ini contoh plot sinus. PLT title contoh plot sinus ini, nah ini tuh untuk title yang di bagian output ini kita buatnya contoh plot sinus, sama kan. PLT label X ini menandakan label X pada sumbu X. PLT label sin X ini menandakan memberi label sin X pada sumbu Y. PLT show ini menampilkan grafik ke layar. Nah, ini adalah hasil output dari codingan yang telah di running tadi. Nah, di sini saya dapat, dari hasil output grafik ini, saya dapat menyimpulkan grafik yang dihasilkan adalah gelombang sinus dari fungsi sin X dengan nilai X antara 0 sampai 10. Nilai X ini ya, 0 sampai 10. Kurvanya berbentuk naik turun menyerupai ombak seperti ini ya, ini kurva, yang dimaksud kurva. Dengan nilai maksimum sekitar 1 dan minimum sekitar -1. Ya, nilainya dari 1 sampai dengan -1. Oke, yang kedua yaitu ada import OS Pandas and Pandas SPD. Ini itu menandakan kita itu mengimpor library OS untuk mengakses file atau folder, dan Pandas ini fungsinya untuk membaca serta mengolah data. Nah, ini untuk cari folder dataset otomatis Best Pack Kaggle Import.
Nah, menentukan lokasi folder tempat dataset berada di lingkungan Kaggle. Lalu ada for file in files, if file lower database CSV. Nah, ini tuh kalau menemukan file dengan nama database CSV, ini menandakan kayak nama database-nya ya, nama filenya ya, yaitu diabetes CSV. Nah, ini yang kedua itu ada baca file CSV, DLPD read CSV dataset. Nah, ini tuh membaca file CSV-nya. Nah, yang bernama dataset. Nah, ini tuh dia tuh kayak apa sih namanya? Membaca dataset yang telah kita import. Nih, saat di running kan dataset loaded from Kaggle input diabetes CSV, karena memang diabetes CSV ini tuh nama file kita. Nah, fungsi dari def head ini tuh dia tuh menampilkan 5 baris pertama dari dataset untuk melihat data. Ini adalah 5 baris pertama dari dataset kita ya. Dengan ada break measures, glucose, blood pressure, skin tense, insulin, BMI, diabetes, break function, age, atau match. Nah, ini itu break measures ini yaitu jumlah kehamilan. Sedangkan glucose ini kadar glukosa darah. Blood pressure yaitu tekanan darah. Skin thickness yaitu ketebalan pada lipatan kulit. Insulin adalah kadar insulin. BMI atau disebut dengan body mass index yaitu indeks massa tubuh. Diabetes, prediger function yaitu fungsi riwayat diabetes berdasarkan keluarga, atau maksudnya gini, apakah itu kayak keturunan dari keluarganya ada yang mengidap diabetes. Untuk X ini yaitu umur pasien. Nah, untuk outcome ini kita bisa menentukan hasil diagnosanya. Jika 0 dia tidak diabetes, jika 1 dia diabetes. Nah, seperti ini kan, yang pertama ini presnisnya 6, glukosanya 148, blood pressure-nya 72, skin tense-nya 35, insulin 0, BMI 33,6, diabetes prevention function-nya 0,627, setelah umurnya adalah 50. Nah, untuk outcome-nya ini menambahkan 1, yang berarti dia diabetes. Nah, jika yang nomor 2 ini dia hasilnya 0, ini menandakan bahwa dia tidak mempunyai riwayat penyakit diabetes. Nah, lalu yang ketiga ada dataset PD read CSV input diabetes CSV, dataset hit 10. Nah, dataset PD read CSV ini dia tuh membaca file CSV dari input filenya yang bernama diabetes CSV ini. Dataset hit 10 ini kita menampilkan 10 baris data dari diabetes CSV ini. 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini akan menjadi masalah medis yang serius jika seorang pasien benar-benar memiliki kadar insulin dan pengukuran ketebalan kulit sebesar 0. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa dataset ini menggunakan angka 0 untuk mempresentasikan data yang hilang atau 0. Di sini, kita dapat lihat bahwa sebanyak setengah dari baris data mengandung kolom dengan data yang hilang.
Lalu yang selanjutnya ada def, plot, histogram, value, label, fitur, title. Di sini ada value, ada labelnya, ada fitur, serta title, judul. Pertama ada SNS, set, style, words. Nah, ini tuh kita bisa mengatur style grafik silbum jadi putih dengan grid. Adapun plot 1, SNS, first grid, value, full label, stage 2. Nah, ini itu kita bisa bikin grid plot, data dipisahkan warna beda sesuai kolom label, dalam hal ini outcome. Sesuai dengan hasil outcome-nya nanti ya di sini. Lalu selanjutnya ada plot 1, map, SNS, displot, fitur, cat, false. Nah, ini tuh menggambarkan histogram dari kolom fitur. Kayak contohnya itu insulin tanpa kurva HDE. Selanjutnya ada plot 1, set clean, 0, values, fitur, max. Dengan arti batas sumbu S dan 0 sampai nilai maksimum fitur tersebut. Selanjutnya plot 1, add legend. Ini tuh artinya menambahkan legenda biru, legenda warna. Untuk biru itu 0, untuk orange itu 1. Iya. Lalu selanjutnya plot 1, set axis label, fitur, proportion. Ini tuh memberi label sumbu X nama fitur, kalau sumbu Y proportion. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Lalu ada plot 1, fix subtitle. Ini tuh untuk judul grafik yang ini ya. Lalu ada PLT show. Ini tuh menampilkan grafiknya seperti ini. Yang pertama outputnya ini ada insulin versi diagnosis dengan blue itu yang 0 berarti dia sehat, jika orange yaitu dia menandakan diabetes, menandakan dengan angka 1. Sama seperti di bawahnya, skin tinnitus versi diagnosis. Blue itu menandakan sehat seperti ini. Jika dia orange, yang orange scan-nya 1 berarti dia diabetes. Lalu selanjutnya ada dataset 2, dataset watch -1, print of rows of columns, dataset 2, print column names of null values, print dataset 2. Nah, ini tuh dengan ini jadi kita bisa menampilkan kolom, kita bisa menampilkan baris dan kolom. Dengan hasil output menampilkan terdapat 768 baris serta 8 kolom. Dengan kolom name itu mencakup pregnancies, glucose, blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes, pedigree function, age, dan tipe datanya yaitu integer. Dengan teknis ini menampilkan terdapat 111 data, glucose ini 5 data, blood pressure ini 35 data, skin thickness ini terdapat 227 data, insulin 374 data, diabetes pedigree function yaitu 0 dengan X atau umur 0. Nah, yang kedua
Dua ini sama aja ya, tapi bedanya dia ini menampilkan per persen. Jika ini tadi hanya menampilkan angka-angka data, ini menampilkan angka data berbentuk persen. Maka, sekitar 50% pasien tidak memiliki data kadar insulin yang diukur. Hal ini membuat saya khawatir bahwa mungkin dokter hanya mengukur kadar insulin bahwa pasien yang terlihat tidak sehat, atau mungkin mereka hanya melakukan pengukuran kadar insulin setelah terlebih dahulu membuat diagnosa awal. Jika itu benar, maka ini akan menjadi bentuk dari kebocoran data. Nah, yang selanjutnya ada G sama dengan SNS heatmap dataset chart can BRBG amat false. Nah, untuk dataset chart ini artinya kita tuh mengisi matriks korelasi. Untuk CMAP ini, BRBG ini, color make brown, green, nilai negatif coklat, positif hijau. Nilai ini ya yang dimaksud dari daftar output ini. Lalu ada not false. Ini tuh artinya tidak menampilkan angka korelasi di kotak. Dia tuh nggak nampilin angka di sini, jadi dia tuh hanya menampilkan warna. Dan itu warnanya sudah ada penjelasannya sendiri. Nah, untuk warna hijau ini, karena dia tidak menampilkan angka, maka kita akan menjelaskan perbedaan dari semua warna ini. Untuk warna hijau ini, kita menentukan korelasi positif, yang artinya semakin besar satu fitur, semakin besar fitur lain. Untuk warna coklat, ini menandakan korelasi negatif, yang berarti semakin besar satu fitur, semakin kecil fitur lain. Nah, yang selanjutnya warna putih abu-abu ini, dia itu menandakan mendekati 0 atau tidak adanya korelasi. Seperti ini ya. Nah, lalu selanjutnya ada dataset CORE. Apa sih itu? Itu tuh kayak untuk menghitung hubungan linear korelasi antar kolom numerik di dataset. Seperti pada glukosa versi outcome, yang berarti yang artinya korelasi itu cukup kuat, cukup positif, karena makin tinggi kadar gula glukosa, makin besar kemungkinan diabetes. Ini ya. Lalu antara BMI versi outcome. Nah, ini kan menunjukkan 0,29 sekian. Yang berarti jika BMI itu tinggi, yang obesitas lebih beresiko diabetes. Lalu selanjutnya ada X, umur versi outcome. Nah, dengan hasil 0,233, yang berarti semakin tuanya umur, semakin tingginya resiko diabetes. Lalu selanjutnya ada pregnancy. Nah, versi X, versi umur ya. Ibu hamil berarti versi dengan umur, dengan hasil yang dapat disimpulkan bahwa
seperti tuanya seseorang itu bisa memungkinkan jumlah kehamilannya semakin banyak. Lalu ada skin tinnitus, ketebalan kulit. Nah, ini itu bisa dipastikan orang dengan ketebalan kulit tertentu cenderung punya kadar insulin tertentu. Lalu, pengukuran insulin dan skin test ini tidak memiliki korelasi yang tinggi dengan outcome tertentu, sehingga kita dapat menyingkirkan kekhawatiran adanya kebocoran data. Namun, nilai 0 pada kategori ini tetap merupakan kesalahan, sehingga tidak boleh dimasukkan ke dalam model. Cara terbaiknya adalah mengganti nilai-nilai tersebut dengan distribusi nilai yang mendekati nilai median dari pengukuran. Perlu dicatat juga bahwa sebaiknya proses imputasi nilai ini dilakukan setelah fungsi train test split. Lalu selanjutnya ada import library, import pandas SPD, yaitu pandas ini tuh membaca dan kelola data CSV kita, yaitu diabetes CSV tadi. Lalu import Cibron as SNS. Nah, ini itu tuh kita tuh bikin grafik visualisasi, ini juga ya berkaitan sama VoIP ini. Lalu from screen model selection import train test split. Nah, ini tuh membagi data jadi train atau test. Selanjutnya ada from screen input from simple inputter, yaitu mengganti nilai yang hilang atau tidak valid, misalnya 0 atau missing, itu diganti dengan median. Lalu selanjutnya ada from screen assessment import ke random for set correspond. Ini tuh dia di random gitu. Lalu ada load database dataset diabetes data PD rich CSV input diabetes CSV. Ini membaca data yang kita input datanya, file datanya yang bernama diabetes CSV. X ini menandakan fitur, Y ini label atau outcome-nya yang menentukan Y ini mempunyai penyakit diabetes atau tidak. Nah, lalu ada bagi data jadi train dan test. 80% itu latih dan 20% itu uji. X train, X test, Y train, Y test, train test split, XY, test size 0,2, random state 1. Selanjutnya, ganti nilai 0 dengan median. Anggap 0 sebagai data kosong. Import simple missing value, strategi median. Nah, ini mengganti nilai missing atau dengan value 0 diganti dengan median. X-train 2, X-test, input fit, transform, X-train, import from, transform, X-test. Lalu, selanjutnya ada fungsi buat plot histogram per fitur. Dia tuh bandingin sehat sama gak sehat atau
terkena diabetesnya dengan DEF, blood histogram, DEF, SALT index titel. Blood H, BF, SALT IDX, G-tran 0, DF, full IDX, G-tran 1. Bins 20 dengan color warnanya blue dan orange. Nanti di label ini, antara blue dan orange ini nanti ditandain salah satunya ada yang sehat, ditandain dengan sehat, dan salah satunya juga ditandain dengan diabetes. PLT titel ini tuh kayak kita buat judulnya gitu di outputnya nanti. PLT label itu jumlah, PLT region, PLT song. Lalu selanjutnya ada plot distribusi insulin dan skinnes. Lalu selanjutnya ada plot distribusi insulin dan skin stiffness. Plot histogram extrain 2 yaitu 4 insulin versi diagnosis. Nanti di outputnya itu kita tuh ada apa sih? Nah, ini nih, apa namanya, insulin versi diagnosis. Lalu ada juga hasil outputnya itu memberikan skin stiffness versi diagnosis. Lalu selanjutnya ada decision tree classifier. Nah, ini tuh kita menentukan akurasi dari disease tree. Nah, yang selanjutnya ada random classifier. Nah, ini tuh kita menentukan akurasi random dari forest. Selanjutnya ada XGB Boost classifier. Nah, ini itu menentukan akurasi XGB nanti di outputnya. Model hanya pakai fitur penting, yaitu glucose dan BMI. Nih, seperti glucose, BMI, datanya outcome. Dengan hasil output ini, insulin versi diagnosis ini dengan grafik biru diagram batang biru ini menandakan dia sehat, jika diagram batang kuning ini menandakan bahwa dia itu terkena. Nah, insulin versi diagnosis ini kan bisa menentukan, diagram batang berwarna biru ini menentukan bahwa dia itu sehat, tidak terkena diabetes, sedangkan diagram batang yang kuning ini menentukan bahwa dia itu terkena penyakit diabetes. Ini kan di bawahnya ini insulinnya, serta yang di samping sebelah kiri ini yaitu jumlahnya. Begitu pula sama dengan skin tints versi diagnosis. Nah, ini untuk tingkat akurasi decision tree ini menunjukkan 0,77 sekian. Kalau akurasi random forest itu menunjukkan 0,785 sekian. Dengan akurasi XG Boost itu menunjukkan 0,8188 sekian. Dengan akurasi XG Boost, glucose dan BMI ini bergabungan yaitu 0,766 sekian. Nah, selanjutnya itu ada labels. Take measures. 1 ini menunjukkan glucose, 2 blood pressure, 3 skin thickness, 4 insulin, 5 BMI, 6 diabetes predicts function, 7 X. Lalu kita print labelnya, print column of zero value, yang berarti print extrains 0
zoom ini kan hasil outputnya yang kita ketikkan tadi ketika di codingan tadi, maka muncul serta dia tuh menunjukkan kolom of zero values itu 0. Di sini saya akan menjelaskan maksudnya. Kode ini itu dipakai buat kayak cek apakah masih ada data 0 di setiap kolom. 0 itu biasanya dianggap data yang tidak valid atau data missing. Kayak misalnya glucose 0, itu nggak mungkin karena dari output itu ternyata jumlah data 0 di dataset ekstrak 3 adalah 0. Artinya semua data sudah bersih dan bisa dipakai untuk analisis dan pemodelan. Ini ya, kita menunjukkan data ini bersih dengan hasil output column of zero value ini menandakan 0. Lalu selanjutnya import warnings. Warnings, filter warnings, ignore kategori deprecation warning. Nah, ini tuh kita memfilter biasa kan ada warning warna merah yang muncul menandakan error atau peringatan. Di sini difilter agar warning tersebut tidak terlihat. Yang selanjutnya ada definisikan daftar model, nama dan objek model. Define models, global names, class fields, ini tuh bisa dipanggil di luar fungsi names. Di sini ada decision tree, random forest, dan XGBoost. Selanjutnya ada Firefox, Diction, Trace Mix 3, Sample Left 12. Lalu ada panggil fungsi buat isi nama dan classifiers dengan menyebutkan define model. Selanjutnya ada dictionary kosong untuk simpan hasil yaitu result, for name, cln, inject names, qualifies scores, course files, score, clv, extend 2, ytran, civil 5, result name, scores. Nah, ini tuh iterasi semua classifier dan hitung cross validation-nya. Selanjutnya ada for name, scores in results item print 20% dengan akurasi 0%. Nah, hasil output decision tree menunjukkan akurasi 73,9. Untuk hasil output ini, decision tree ini menunjukkan adanya akurasi 73,93% dengan data kurang lebih 4,58%. Random forest ini menunjukkan angka akurasi yaitu 75,57%, kurang lebih 2,48%. Untuk XGBoost ini menunjukkan akurasi 75,40%, kurang lebih dari 4,52%. Selanjutnya, import pandas SPD ini untuk membaca dan mengolah data. Import NumPS NP ini tuh untuk operasi numerik seperti array atau matrix. Import matplotlib file plot splp ini memvisualisasikan grafik. Sedangkan import sesbon SSNS ini untuk memvisualisasikan agar lebih bagus. From screen model selection, import line test splits, cover, cross file score. From screen metric, import max score, accuracy score, confusion metric. From screen tree, import decision tree, classify, export, graph, his
itu untuk visualisasi pohon yang nanti ada di outputnya ini ya. Lalu split train test, x train x test, y train y test train test y, x y train test 0,2, random stats itu 1. Data ini dibagi 80% untuk training, sedangkan 20% ini untuk testing. Lalu selanjutnya ada fungsi training plus evaluasi decision tree. Decision tree yaitu membuat model pohon keputusan. Selanjutnya ada evaluasi model pakai full-fault cross validation. Full-fault and split random stage 7 split true. Factory cross fault score model A, B, C, V, full-fault count occurs. Nah, ini adanya mean, standar deviasi, akurasi, mean, akurasi, standar deviasi. Model fit AB ini tuh untuk melatih model dengan data training. Prediction, model prediksi ini untuk memprediksi data testing. CNV matrix, conversion matrix, di prediction print conversion matrix, yaitu membuat conversion matrix prediksi versi aktual. Selanjutnya, print decision training set accuracy percent, yaitu menampilkan mean dan standar deviasi. Status model ini untuk kembalikan model yang sudah dilatih. Setelah itu, kita jalankan fungsi run this tree x train y train x test y test. Lalu setelah dijalankan fungsi itu, kita memvisualisasikan pohon keputusan. Nah, lalu selanjutnya visualisasi pohon keputusan. Nah, di sini itu ada fitur names, kolom value. Kita itu ngambil nama itu dari kolom fitur. Setelah itu ada decision tree 1 model fitur. Kita itu di sini ekspor pohon dalam format DOT. DOT data export graphics model out file non. Fitur names fitur ini yaitu label tiap fitur. Class name healthy atau diabetes ini nama kelas. Filenya true, rowsnya true, style kotak biar lebih bagus. Tampilkan dengan grafik graph return graph. Setelah itu plot decision tree 1 cell V1 return name 1. Ini tuh menampilkan pohon. Nah, ini kan hasil outputnya menunjukkan conversion matrix 85, 14, 19, serta 36. 85 ini menunjukkan sehat dapat diprediksi sehat, yaitu benar. 14 ini menunjukkan sehat, dia prediksi diabetes salah. Sedangkan 19 ini diabetes diprediksi sehat salah, 36 ini diabetes diprediksi diabetes benar. Jadi, model ini tuh punya akurasi sekitar 74%, kurang lebih 3%. Nah, ini adalah bentuk pohonnya tadi dengan glucose kurang lebih 127,5. GN ini menunjukkan 0,453. Samples itu menunjukkan
414, value 401 sampai 401 dan 213, pasnya itu held. Nah, jika dia held itu atau dia bisa disebut true itu larinya ke true. Kalau dia masuknya diabetes itu berarti dia mengarah ke sebelah kanan, yaitu false. Dapat dilihat seperti ini. Nah, ini tuh saya jelaskan satu persatu ya. Jika dia true ini, X ini menunjukkan kurang lebih 28,5, GN ini itu menunjukkan 0,311, sampelsnya menunjukkan 389, value 314 serta 75. Pasnya ini menandakan healthy, sedangkan jika dia di false ini, BMI-nya tuh menunjukkan kurang lebih 29,95, GN ini itu menunjukkan 0,474, sedangkan sampelsnya itu menunjukkan 225, value 87,138, yang menandakan pas ini menandakan bahwa diabetes. Nah, di sini tuh ada penjelasan deskripsi banyak penulis kernel yang mengabadikan penanganan nilai nol dan data hilang yang telah dibahas dalam notebook ini. Namun, kesalahan ini sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kinerja sebagian besar model mereka. Hal ini karena ternyata pengukuran insulin dan skin thickness itu merupakan prediktor yang sangat buruk dan diberi bobot kepentingan fitur yang rendah jika dibandingkan dengan fitur seperti kadar gula, glukosa darah, indeks massa tubuh, atau disebut dengan BMI. Selanjutnya, import library yang dibutuhkan. Import Panda SPD. Ini sudah saya jelaskan di atas tadi ya. Lalu ada fitur _name as column value. Ini tuh maksudnya ambil nama kolom atau fitur dari dataset. CIF F1 ini fit extrain ytrain ini melatih model dengan data training. Print accuracy of decision tree classifier. Nah, ini tuh maksudnya itu menghitung akurasi di data testing serta ditampilkan dengan 2 angka di belakang koma. Columns X columns ini yaitu hitung pentingnya fitur. Coefficients fitur impulse receives X column sets 0,1. Ini ambil nilai seberapa besar pengaruh tiap fitur di model. Lalu setelah itu fungsi PD context, PD data frame columns, variable, PD data frames, ABS claims. Ini tuh menggabungkan hasil ke data frame biar dia tuh rapi dan tidak acak-acakan. Lalu print detection for fitur importance. Yang kedua itu ada random forest. Nah, CIF2 ini random forest classifies next depth 3 in sample labs 12. Ini tuh bikin model random forest dengan parameter yang sama. Nah, kalau C1F2 fit extrain 2 ytrain ini melatih model,
Lalu kita punya akurasi of random forest cluster. Ini tuh untuk menampilkan akurasi di data testing nantinya. Nah, untuk reference CIF2 fitur information express X concepts, ABS conferences, ABS conferences will list PD context, PD data frame columns, column variable, PD data frame average form to average supertest, axis of value, experience this essentially files. Nah, ini itu menghitung pentingnya fitur. Lalu kita print random forest cluster ini. Setelah itu lanjut ke XGBoost. Nah, ini itu tuh yang pertama CIF3 Exhibit Classifier. Ini tuh kita bikin model XGBoost pakai parameter default. CIF3 Flight Extreme 2 Ytran itu kita latih model pin akurasi of S-Prime format score X-Test 2 Y-Test ini menampilkan akurasi di data testing. Selanjutnya, hitung pentingnya fitur. Tapi berlama-lama di sini saya akan menjelaskan hasil outputnya. Di sini akurasi of the society classifier ini menunjukkan 0,78 dan di sini dia menunjukkan adanya variabel glucose, BMI, X, pregenized blood pressure, skin thickness, insulin, diabetes, pedigree function. Dengan ABS convention 0, glucose ini 0,64 sekian. Dengan BMI ini ABS conventionnya 0,247 sekian. Dengan variabel X serta variabel X ABS conventions 0,107 sekian. Pregnancy-nya menunjukkan 0,0000. Begitu pula dengan blood pressure-nya 00 sampai diabetes pregnancy function-nya. Lalu tingkat akurasi of random forest cluster ini menunjukkan 0,77 tingkat akurasinya, yang menunjukkan variabelnya ada glucose dan ABS conventions. Glucose 0,37 sekian dengan X 0,25 sekian, BMI 0,170 sekian, serta insulin ABS convention menunjukkan 0,090 sekian, dengan pregnancy menunjukkan 0,062 sekian, dengan skin tense menunjukkan 0,020 sekian, setelah diabetes prediction function 0,020 sekian, dengan blood pressure 0,012 sekian. Dengan yang terakhir itu akurasi of XGB classifier itu menunjukkan 0,82. Dengan variabel BMI menunjukkan ABS convention-nya 0,20 sekian, diabetes pregnancy function menunjukkan 0,190 sekian, dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kita berhasil memprediksi diabetes dari catatan medis dengan akurasi sekitar 82%. Hal ini dilakukan dengan menggunakan classifier berbasis pohon, tree-based classifiers, yang berfokus pada fitur penting seperti kadar glukosa darah dan indeks massa tubuh atau disebut dengan BMI. Bahkan, kita hanya kehilangan sekitar 5% akurasi ketika menghapus semua data kecuali kadar glukosa darah dan indeks massa tubuh. Lalu
ada import.std. Ini itu artinya itu kita memenuhi library pandas untuk manipulasi data. Contohnya, membaca CSV, memilih kolom, menggabungkan data frame. Kesimpulannya ini, pandas ini memudahkan kita mengatur dataset sebelum dimasukkannya ke model. Lalu import di SNP. Ini itu memanggil fungsi untuk membagi dataset menjadi training set untuk kita belajar dan training set untuk evaluasi. Nah, lalu ada load data PDZ CSV. Nah, kita itu membaca data CSV yang telah kita inputkan, yaitu file bernama diabetes CSV. Lalu selanjutnya ada reduce filter space. Data 2, data drop. Ini tuh ada prognosis, blood pressure, diabetes peg function, eggs, skin cats, dosa insulin. Lalu ada speed run text, extract 3, extract 3, serta ada imputasi missing value 0 kemudian. Jadi kita ini di sini itu nilai yang bernilai 0 atau disebut dengan missing, kita itu mengganti dengan menggunakan median. Lalu ada fitur influence kolom X2 columns. Nah, fitur import text ini tuh kita tuh bisa mengukur seberapa besar pengaruh tiap fitur terhadap prediksi modelnya. Kayak BMI ini paling penting, glucose ini kedua. Dengan dua fitur ini model tetap cukup kuat. Lalu selanjutnya ada full export columns. Filters page. Ini akurasi untuk hasil outputnya ini akurasi XGB classified in Redux filter space ini menunjukkan 0,77 dan XGB classifier fitur instance variabel BMI menunjukkan ABS coefficients yaitu 0,52 sekian dengan variabel glucose menunjukkan ABS coefficients dengan 0,471 sekian. Di sini menunjukkan akurasi of XGB info fitur itu 0,82. Nah, di sini dapat dilihat juga variabel BMI ABS convention 0,201 sekian dengan diabetes prediction function 0,190 sekian, glucose menunjukkan 0,184 sekian dengan X umur menunjukkan 0,114 sekian menunjukkan juga insulin dengan ABS coefficient 0,112 sekian Precocious variabel Precocious menunjukkan ABS coefficient 0,074 sekian variabel blood pressure
menunjukkan ABS conventions 0,06 sekian staf variabel skintiness menunjukkan ABS conventions 0,05 sekian. Lalu di sini dapat disimpulkan dalam notebook ini kita memprediksi diabetes dari catatan medis dengan akurasi sekitar 82%. Dan kita juga membahas topik-topik seperti data yang hilang, imputasi data, serta kepentingan fitur. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.